Di audiobook ini tentang dongeng ketujuh, bagaimana Buya Hamka menulis dengan cara yang indah dalam merangkum, meringkas, bagaimana kecerdasan beliau dalam mengambil referensi-referensi penulisan buku ini berdasarkan literasi yang sahih, baik itu berbicara tentang mitos Yunani, tentang kitab di dalam kitab Weda Hindu, dan cerita yang dibangun dari kisah-kisah yang akan saya bacakan di buku ini. Jangan lewatkan audiobook ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Berjumpa kembali bersama saya, channel Al Husain. Kali ini saya akan membacakan lanjutan dari sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Buya Hamka yang berjudul Dari Perbendaharaan Lama. Memasuki dongeng ketujuh pada bab dongeng-dongeng pada bab dongeng kaum tasawuf mendewakan raja. Memasuki dongeng berikutnya, yaitu dongeng ketujuh. Dongeng-dongeng kuno, baik pusaka orang Hindu atau pusaka orang Grek, yaitu Yunani, sangat besar pengaruhnya ke dalam ilmu tasawuf setelah datang zaman kemundurannya. Di dalam kitab-kitab Veda kuno tertulis kepercayaan orang Hindu tentang asal-usul kejadian alam ini. Indra adalah dewa yang paling agung. Dialah yang disebut Dewata Mulia Raya atau Sang Hyang Tunggal. Ia juga lambang dari langit. Ia dibantu oleh dua dewa lagi, yaitu Radera dan Agni. Di samping itu adalah dewa yang menciptakan maut, yang dinamai Gama. Kemudian disebut pula dari Fajar, yaitu Ushaya. Kepercayaan Hindu yang paling tua ini jauh sebelum kepercayaan Brahma tentang Wisnu, Krishna, dan Shiva. Tuhan-tuhan atau dewa-dewa orang Hindu menyerupai pula kepercayaan Yunani tentang Zeus, dewa yang maha tunggal, Athena, Apollo, dan lain-lain. Kemudian disebut pula dewanya orang Hindu yang disebut Pratiwi, dewa ibu dan bumi, Dewasa, dewa bapak atau langit, Bayu sebagai dewa angin, Parajanya, dewa hujan, dan Ayasya, dewa dari air. Di sini dapat kita lihat bahwa kata-kata Ibu Pratiwi yang selalu digembar-gemborkan dalam semangat cinta tanah air sekarang ini, asal-usulnya ialah dari menuhankan bumi. Jadi sangat jelas pangkalnya dari menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kata nasionalis dan patriot dijiwai oleh kehinduan. Adapun di tanah air kita Indonesia sendiri terdapat kepercayaan yang sangat istimewa terhadap dewa laut yang sifatnya ialah perempuan. Sebab itu lebih sesuai jika disebut dewi. Kepercayaan kepada dewi laut itu merata pada seluruh bangsa Indonesia, terutama pada suku bangsa Jawa dan Melayu. Tersebut di dalam sejarah Melayu, yaitu cerita kedua. Bermula pada suatu hari hanyut buih dari hulu sungai Palembang itu terlalu besar. Dilihatlah orang di dalam buih itu.
seorang budak perempuan terlalu baik parasnya, dipersembahkan orang ke bawah duli Baginda Sang Suparba. Disuruh Baginda ambil, Baginda namai Putri Tunjung Buih. Diangkat anak oleh Baginda dan terlalu sangat dikasihi Baginda. Dari Putri Tunjung Buih itu dapat juga menjadi dongeng kepercayaan pada Raja Banjarmasin. Di dalam sari dongeng Raja-Raja Melayu di Delhi, Serdang, dan Langkat muncul lagi dongeng Putri Tunjung Buih dengan nama lain, yaitu Putri Hijau yang hidup di dalam lautan di sekitar Selat Malaka. Pada kepercayaan suku Indonesia Jawa ialah tentang adanya Nyi Roro Kidul yang bertakhta di dalam Laut Selatan Jawa. Setiap tahun dalam upacara adat yang tertinggi, raja-raja kerajaan Jawa, Surakarta dan Yogyakarta mengantarkan pakaian-pakaian tua istana ke tengah lautan selatan untuk pakaian Nyi Roro Kidul atau para pengiringnya. Ada lagi kepercayaan bahwa sejak zaman Senopati, setiap raja Jawa ada hubungan kerabat dengan Nyi Roro Kidul. Kembang Wijaya Kusuma yang tumbuh di atas batu-batu karang di Pulau Nusa Kembangan yaitu Nusa artinya pulau, Kembangan artinya tempat tumbuhnya kembang yang bertuah itu. Kembang Wijaya Kusuma bukan saja sunting Raja Jawa seketika Baginda naik nobat, dia pun sunting penghias sanggul Nyi Roro Kidul. Dalam khayal yang indah, apabila hari sudah sore, seketika ombak yang besar-besar itu menggulung-gulung di pantai Laut Selatan. Demikian besar dan dahsyat hempasannya karena tidak ada pulau-pulau yang melindungi. Terhayalah seakan-akan Nyi Roro Kidul sedang naik kendaraan keemasannya, berkudakan 4 ekor kuda sembrani di atas tunjungan buih ombak itu. Memang sifat laut di sebelah selatan Pulau Jawa itu amat menyeramkan. Niscaya kepercayaan yang sudah sangat tua itu dicarikan sandarannya setelah agama Islam masuk ke tanah air kita. Niscaya bahan-bahan itu dapat dilengkapi dari buku-buku tasawuf karena agama Islam berkembang di Indonesia di zaman tasawuf sudah sangat jauh dari pangkalannya yang asal, yakni telah banyak dicampuri oleh dongeng-dongeng Israiliyat dan Hindiyat. Di dalam kitab Insan Kamil karangan Syekh Abdul Karim Jaili atau Jailani, amat banyaklah bahan yang dapat dipergunakan untuk menguatkan kepercayaan yang sudah berurat berakar itu. Di antaranya ialah bahwa lautan Baharullah ada 7 banyaknya. Di dalam dasar lautan itu ada raja yang memerintah. Persis menurut dongeng mitos orang Yunani tentang dewa Neptunus dengan putrinya. Inilah yang menjadi inspirasi untuk menyusun cerita tentang Raja Suran masuk ke dalam dasar laut, berjumpa dengan Raja Laut Aftabul Ard dan menikah dengan putrinya Maftabul Bahar. Di dalam kitab Insan Kamil itu juga disebutkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam adalah wazir besar dari Raja Iskandar Zulkarnain. Nabi Khidir alaihissalam itulah yang nikahkan putri Raja Kida Hindi Syahrul Bariyah dengan Iskandar Zulkarnain. Kisah lautan agak panjang lebar diterangkan oleh Syekh Abdul Karim Jailani dalam kitab tersebut. Di antara 2 semenanjung terletaklah selat. Di selat itulah pertemuan antara Musa dan Khidir alaihissalam. Di sanalah bertemu Ma'ul Hayat, air kehidupan. Sempatlah Khidir alaihissalam meminum air itu sehingga ia tidak akan mati untuk selamanya. Adapun Iskandar sendiri tidaklah meminum air itu sehingga dia pun mati sebagai manusia biasa. Di dalam kitab itu disebutkan juga bahwa Plato dalam bahasa Arab dituliskan Iflatun telah sampai ke sana dan sempatlah ia mereguk Maul Hayat. Oleh dari itu sampai sekarang Iflatun itu masih hidup. Adapun pertemuan di antara 2 lautan, tempat pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam, mengalirlah ia dari arah barat, dari satu negeri bernama Azil. Khasiat lautan ini, siapa yang minum tidaklah dia akan mati. Apabila berenang di dalamnya, dapatlah ia memakan limpa ikan bahmut.
Bahmut ialah nama ikan dalam lautan yang luas itu, dan di atas ikan itu berdirilah seekor lembu barhut, dan bumi kita ini terletak di ujung tanduk lembu barhut itu. Apabila digelengkan kepalanya, terjadilah gempa. Disebut juga dalam dongeng kaum tasawuf itu bahwa selain dari Khidir alaihissalam yang menurutkan Iskandar ke lautan itu ialah Aristun, murid Iflatun atau Plato. Aristun ialah maksudnya Aristoteles. Lalu disebutkan lagi bahwa lautan Bahrul Muhit itu tidak berapa jauh letaknya dari bukit yang bernama Khof. Laut di seberang bukit Khof itu sudah berlainan sifatnya. Siapa saja yang terminum airnya, matilah ia seketika itu juga. Ombak lautan ini memenuhi di antara langit dengan bumi 1000 sejuta kali. Kadang-kadang disebutkan juga sikap dan kelakuan penghuni lautan itu. Selain dari kitab Insan Kamil, ada lagi kitab-kitab yang lain. Bertambah dibaca, bertambah berjumpalah dongeng-dongeng yang indah, yang penuh khayal, yang oleh penduduk yang baru saja memeluk Islam dapat diterima karena menyangka dari buku agama. Di antara kitab itu ialah Badai Az-Zuhur, yang menerangkan bahwa yang disuruhkan oleh Nabi Nuh alaihissalam membuat perahunya yang terkenal itu adalah seorang manusia yang sangat tinggi badannya, entah berapa hasta, sehingga ia sanggup menangkap ikan paus yang sebesar-besarnya dari lautan, dan kakinya hanya terbenam dalam lautan hingga di bawah lututnya sedikit saja. Ditangkapnya ikan itu lalu dipanggangnya kepada cahaya matahari. Ditangkapnya ikan itu lalu dipanggangnya kepada cahaya matahari dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi sehingga hangus. Orang yang sangat tinggi besar itu, kata dongeng itu selanjutnya, bernama Ud. Dongeng ini memudahkan orang Minangkabau untuk membina pula satu pribadi bernama Datuk Tantejo Guruwano yang tingginya 30 hasta. Ia membuat rumah menarah kayu sambil menelentang, merapaikan papan dinding di dalam air, dan ada kuburnya sampai sekarang di Periangan Padang Panjang. Akan tetapi belum ada orang Minangkabau yang berani menggali kuburan itu untuk membuktikan benar-benar panjang tulangnya sepanjang kuburannya. Sampai ke dalam mantra-mantra dukun, menyusupkan paham dan dongeng tasawuf kepada kepercayaan Hindu. Di waktu penulis masih kecil, masih menjadi buah mulut tentang ilmu kasar dan ilmu halus. Jika suatu mantra dimulai dengan Hong atau Aum, itu dinamakan ilmu kasar. Aum, Hong, si Kurimbe, si Mambang Tunggal, si Bujang Hitam. Nan dibiga, nan dibugau, nan disorojo tuwo, nan di puncak Gunurik Marapi, dan lain sebagainya. Ini disebut ilmu kasar. Menurut penelitian dari para ahli, di antara Profesor Dr. Husin Jayadiningrat, kalimat Hong atau Aum itu adalah mantra pusaka agama Hindu Brahmana sebagai kesatuan seruan terhadap Trimurti, yaitu Krishna, Shiva, dan Wisnu. Setelah orang Indonesia mendapat agama Islam, dan Islam ketika itu bercampur aduk dengan tasawuf yang cukup mempunyai kitab-kitab dongeng, kalimat-kalimat mantra tadi diganti dengan kalimat yang berisikan pengaruh tasawuf yang disebut ilmu halus, yaitu Hong atau Aum diganti dengan hak, diantaranya hak, kata tau manat, tau minat, jangan engkau berkata-kata, artinya aku mengatakan kata tamat, tertelungkup bumi, telentang langit, insan akan dapat terkicuh terperdaya kepada aku, diriku tajali dalam kalimat La ilaha illallah. Atau hak, engkau tidak tahu siapa aku, besi adalah tulangku, kawat adalah uratku, kudaku kuda sembrani, pedangku besi Khorasani, serpihan besi Nabi Allah Adam, guruh adalah suaraku, petus adalah pandang mataku, akulah Ali harimau Allah. Aku berdiri dalam kalimat La ilaha illallah. Sebagaimana dimaklumi, Al-Haq adalah satu di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat Al-Haq lebih banyak terpakai dalam kalangan kaum sufi, nama lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang dipakai perkataan kun, artinya jadilah. Itulah yang dinamai kalimat
takwin. Dengan kalimat itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam. Sekarang oleh karena insan sudah bersatu dengan Tuhan, kaulah Gusti, insan pun dapat mengucapkan kun, sebab yang sebenarnya mengucap bukan insan tetapi Allah Subhanahu wa taala. Kun, tunduk-tunduk barang siapa lawanku datang, aku mengatakan, kata Allah SWT, jangan ditentang keningku. Di sana terguris nama Allah SWT. Jatuh hancurlah engkau, kembali ke asal engkau, api, angin, air, tanah, berkat la ilaha illallah. Di setiap daerah ada saja mantra-mantra seperti ini. Demikianlah mantra dukun-dukun sakti pusaka zaman jahiliyah, disesuaikan dengan ajaran ilmu tasawuf, dan dikatakan Hong telah ditukar dengan hak atau kun, namanya sudah menjadi ilmu halus. Demikianlah dongeng ketujuh dari apa yang ditulis di dalam buku Buya Hamka dari Perbendaharaan Lama. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, karena pada dasarnya Islam adalah agama hak, agama yang diridhoi Allah, yang jauh dari perkara-perkara dongeng, karena Al-Quran dan hadis adalah hujah-hujah wahyu yang bersumber dari atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.